pikir tadi apa nanti saya sampaikan ini, ternyata udah disampaikan semua. Ya, baik kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Kita Bapak Ibu wajib hukumnya kita sucikan Allah dalam hati kita. Artinya maha suci ini jangan kita lebih percaya kepada makhluk ketimbang Allah. Allah dulu kita sucikan. Jangan kita syirik kepada Allah. Jangan kita mengadu kepada benda, tapi kita mengadu kepada Allah. Sebagai Allah kita sucikan. Siapa orang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus kampung Mas Nauli beserta dengan jajaran yang berhadir. Yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Kecamatan Sirondurung ya Pak. Begitu juga Pak KUA Sirondurung. Begitu juga tadi saya dengar ada anggota dewan atau calon dewan? Calon ya, calon dewan yang berhadir. Begitu juga pengurus masjid Masjid Kampung Mas Nauli beserta dengan juga pengurus musala yang berhadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum ibu dan kaum bapak yang teristimewa, panitia pelaksana yang sudah gigih untuk mempersiapkan acara kita pada hari ini. Dan dengan izin Allah pada hari ini Allah gerakkan hati kita bersama di tempat kita yang mulia ini dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puji syukur kita pada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bapak Ibu sudah hampir jam 12. Kepikir tadi aku nggak dapat kebagian waktu. Rupanya alhamdulillah dapat juga. Nah, mungkin tadi ada perasaan ibu-ibu, kapan Pak Ustadz Ibu nongol tampil ya. Tapi nggak apa-apa, dengan izin Allah pada hari ini kita bisa bersama. Saya tanya dulu ibu-ibu, saya berdiri apa duduk? Ibu-ibu suka berdiri apa duduk? Saya berdiri. Wah, tegel-tegel ya. Pak Ustadz disuruh berdiri, berapa bola? Tak sauti berdiri, apa-apa. Kalau bapak, saya duduk atau berdiri? Oh, berdiri. Oh ya. Isketok. Mohon maaf Bapak Ibu, nampaknya Mas Nauli iki, kampung iki kayaknya akeh rondo ya. Iki tak dulu iki akeh wedok-wedok loh. Bapak Endi? Ya apa-apa. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktu kita nggak panjang karena berhubung waktu zuhur nanti sudah sampai. Jadi mungkin ini kita dari awal kita sampaikan mungkin Isra Mi'raj ini karena tadi anak-anak kita penampilan sudah banyak menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Sampai ke Buraq tadi kan diceritakan ya. Kemudian penjemputan, sholat 5 waktu sehari semalam. Awal itu berapa? 50 waktu. Sehingga Rasulullah minta kepada Allah tinggal berapa waktu? 5 waktu sehari semalam.
tapi pahalanya tetap 50. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Namun setidaknya kita sampaikan sedikit hari ini adalah apa penyebab Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ternyata penyebab Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan adalah pada tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Rasulullah mengalami kesedihan, meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal istrinya Siti, meninggal istrinya Siti. Jadi ternyata Rasulullah mengalami kesedihan. Tatkala kita mengalami kesedihan, mengadulah kepada Allah. Jangan bawa raun-raun. Kita juga Bapak, umpama keluarga kita meninggal, istri kita meninggal, kemana kita mengadu? Kepada Allah. Apa yang kau minta? Apa diminta coba? Gantinya apa dia? Minta ketenangan hati. Minta ketenangan hati ya. Supaya apa? Supaya Allah berikan hati kita tenang. Rasulullah di Isra Mi'rajkan hanya untuk mendapatkan ketenangan hati, sehingga ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ada dijelaskan Bapak Ibu tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Tadi anak-anak kita pidato 3 bahasa sudah disampaikan. Aku berpikir tadi apa nanti saya sampaikan ini. Ternyata sudah disampaikan semua. Ya, baik kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Kita Bapak Ibu wajib hukumnya kita sucikan Allah dalam hati kita. Artinya maha suci ini jangan kita lebih percaya kepada makhluk ketimbang Allah. Allah dulu kita sucikan. Jangan kita syirik kepada Allah. Jangan kita mengadu kepada benda. Tapi kita mengadu kepada Allah sebagai Allah kita sucikan. Siapa orang yang mensucikan Allah itu? Siapa orang yang zikir kepada Allah itu? Ucapan sehari-harinya juga zikir kepada Allah. Supaya apa? Bersih hati kita, mensucikan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau pesta kita di sini panggil pawang hujan apa ora? Hah? Pawang hujan toko apa ora itu? Itu tersinggung, ora? Hah? Kami di sana setiap pesta kadang dipanggil pawang hujan. Apa maksudnya? Supaya jangan turun hujan. Adakah kekuatan pawang hujan untuk menghentikan hujan? Ora iso. Enggak bisa. Yang menurunkan hujan Allah, yang memberhentikan hujan juga Allah. Maka bersihkan itu. Aku dulu gini Ibu, teringat aku waktu pesta dulu. Waktu pesta, waktu mau nemu manten itu, aku dikei sirih. Bojoku dikei sirih. Ustaz, nanti kau jumpa sama istrimu, keluar istrimu, kau lempar sama sirih. Aku pun nurut, entek ustazku pada ibu. Begitu dia keluar istriku, saya lempar dengan sirih. Nah, apa maksud lempar sirih itu? Coba. Ngerti orang? Aku pun orang ngerti sudah ini. Nggak ngerti aku. Entah apa maksud lempar sirih, nggak tahu. Gagarmannya pegang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang megang itu siapa? Yang gadis-gadis sama lajang. Yang udah nikah nggak boleh lagi. Aku pernah, saya pegang juga mau saya bawa. Ustadz jangan lagi. Loh, kenapa? Saya bilang, kau kan udah nikah. Iya, saya bilang. Nanti kau pegang, kau nikah lagi. Ya. Batinku ya bego. Iyo pora. Apa guna gagarman yang itu? Coba. Aku orang ngerti sampai lagi. Tapi begitulah ada, ya.
begitu nemu Bapak Ibu, dipijak endok, ngerti endok? Dipijak, remek apa ora? Apa maksud pijak endok itu? Coba. Aku nggak ngerti. Kan mubazir, masak, rebus, makan, pena, ikin endok dipijak, ya remek. Apa maksudnya itu? Orang ngerti apa sampai saya ini? Inilah harus kita sucikan. Ucapan kita juga harus kita sucikan. Ya, kehidupan kita sehari-hari juga harus kita sucikan supaya bersih dengan Allah. Apa ucapan kita? Tanda orang yang bersih hatinya, orang yang ahli zikir itu. Tak sampai naik. Jadi hafalan ini. Mengko siapa iso boleh pulang. Kalau melakukan dosa, astagfirullahalazim. Dapat nikmat, dapat musibah. Kalau berjanji, kalau terkejut, subhanallah, heran atau kagum, masya. Tak ulang meneh. Kalau melakukan dosa, astagfirullahalazim. Dapat nikmat. Kalau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi. Kalau berjanji, insya. Kalau terkejut, subhanallah, heran atau kagum, masya. Tak tanya sebelah kanan saya. Mau Maisarah tiba, mau. Saking pelite Maisarah mau. Orang di KI Calok Banyu. Tiba stroke. Mau kan stroke. Aku tak dulu mau lambe apa itu? Miring, ya. Nah, tak kala Maisarah tiba, apa ucapannya? Ayo. Hah? Maisarah tiba dosa ora? Loh. Tadi tak perlu rungu ibu-ibu ngomong, Maisarah tiba, astagfirullahaladzim. Ya. Maisarah tiba enggak berdosa. Kalau kita melakukan dosa, astagfirullahal, itu dia kuncinya. Kalau enggak melakukan dosa, jangan. Bisa ya? Kalau melakukan dosa, astagfirullahal. Wis tak telepon sebelah kanan saya. Sebelah kiri, menang ya, menang. Kalau melakukan dosa, dapat nikmat, dapat musibah. Kalau berjanji, kalau terkejut, heran atau kagum, sebelah kiri, wedok, ya, selanang menang. Iki wedok saya. Kalau melakukan dosa, dapat nikmat, dapat musibah. Kalau berjanji, kalau terkejut, Allah, subhanallah, heran atau kagum, selanang. Jangan memalukan jenis kelamin. Sing merasa lanang, melu ya, wes, sing banter, ya. Kalau terkejut, iya lali, hah? Iso ora iki. Wis tahu. Kalau melakukan dosa, dapat nikmat, dapat musibah. Kalau berjanji, kalau terkejut, Allah, heran atau kagum, Masya Allah. Ini ucapan orang yang mensucikan Allah tadi maksudnya. Maka kita sucikan. Saya tanya bapak-bapak dulu. Istrinya dibawa orang lari, apa ucapan bapak? Hah? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah coba? Ya, kata ibu-ibu, suaminya nikah meneh, apa ucapannya? Musibah apa ora? Kalau musibah apa ucapannya?
ibu-ibu, suaminya masuk rumah sakit, apa ucapannya? Nah, coba apa? Innalillah, musibah apa ora itu? Wani ngomong innalillah apa ora? Enggak berani. Kenapa? Terbiasa kita kalau orang meninggal itu innalillah. Pada apa saja musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi ya. Dikit nanti bapak-bapak sek. Ada kakek-kakek naik sepeda, pakai celana pendek nampak pahanya. Apa ucapan bapak-bapak? Astagfirullah, kena dosa. Ada anak gadis naik sepeda, naik kereta, pakai celana pendek nampak pahanya. Apa ucapan bapak-bapak? Coba, kenapa alhamdulillah? Karena nih, alah, perangai-perangai uang Mas Nauli itu ya. Udah kena kayak betul. Ya, jadi kalau udah tua, astagfirullah, kalau muda, alhamdulillah. Lah, jangan. Ya, ini pelajar buat kita Bapak Ibu. Ucapan kita harus kita bersihkan, kita sucikan. Anak ibu nangis 1 jam nggak berhenti. Apa ucapannya? Coba. Alhamdulillah. Kadang kita ucapkan astagfirullah. Salah. Anak nangis nggak berdosa. Tapi sampai 1 jam anak kita nangis. Kalau sudah sampai 1 jam nangis, heran apa ora? Kalau heran apa ucapannya? Masya. Apa mana? Kan udah jadi ilmu nih. Sudah jadi ilmu. Saya ibu-ibu, air minum saya cuman air putih aja. Iki musibah karo aku apa ora? Ya. Rezeki. Hah? Rezeki. Kalau musibah sama saya, apa saya ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi. Kita ada lihat tadi lah segar satu apa kan? Enak kene bi. Air putih. Satu adu teko Aceh merene kan aku uang. Kono ku neneng iki. Ya, baik. Biasanya ibu kalau ceramah gini ada nggak snack-snack kita? Udah dapat apa belum? Habis. 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 Orang cukup. Yang dapat apa ucapannya? Alhamdulillah. Yang nggak dapat apa ucapannya? Masya Allah. Paham. Kita nonton TV ibu tiba-tiba tek mati lampu. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Delok rai ini orang percaya ibu. Coba, paling nyumpahi lampu. Ya, padahal mati lampu itu musibah. Musibah apa kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi. Tiba-tiba tek hidup lampu. Apa ucapan kita? Loh. Alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat. Sesuatu yang nikmat, alhamdulillah. Bapak-bapak merokok itu nikmat apa ora? Nikmat. Selesai merokok, alhamdulillah apa ora? Kayak orang loh, puntel, mati rokoknya. Ya, saya tanya bapak, kalau bapak nikah lagi, kira-kira nikmat apa ora? Kalau sama ibu jadi istri kedua, nikmat apa ora? Jadi kembali kita pada awal, inilah orang yang mensucikan Allah, ucapannya pun tetap mensucikan Allah. Kita ulangi meneh, kalau melakukan dosa, astagfirullah, dapat nikmat, alhamdulillah, dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi. Kalau berjanji, insya, kalau terkejut, subhanallah, heran atau kagum, masya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini kita insya Allah sudah mensucikan Allah. Isra Mi'raj perjalanan Muhammad SAW, singkat cerita Bapak Ibu. Tatkala soal lewat, ada seorang ibu-ibu sebelah kanan manggil, sebelah kiri juga manggil. Muhammad, singgah sebentar. Tapi Muhammad enggak menoleh, hanya lurus dalam perjalanan.
Ini ilmu kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita berjalan, naik sepeda, naik kereta, naik Honda, naik mobil, pandangan harus ke depan. Jangan tengok kanan dan kiri, lubang di depan nggak tahu. Bahaya kita. Dari perjalanan kita, seharusnya kita tengok ke depan. Kita tengok ke depan. Yang kedua, ketika Rasulullah lewat, ada seorang nenek-nenek yang badannya sudah tua, memanggil Muhammad. Tapi walaupun sudah tua, badannya, pakaiannya bagus-bagus. Badannya bagus, perhiasannya bagus-bagus. Hei Rasulullah, apalagi ini Jibril, ini contoh umatmu ya Muhammad. Alam dunia sudah tua, tapi isinya masih muda. Pengertiannya bisa kita umpamakan, sudah badannya tua, hatinya masih menganggap muda. Udahnya ubanan, udah keriput badannya, CD undangan masuk dalam bajunya. Ini badannya tua, hatinya. Ada nggak orang Mas Nauli gitu? Allah Akbar. Baik, kita tinggalkan. Setelah kita Muhammad, ada orang lewat, hambat dengan kayu besar. Orang lewat, hambat dengan kayu besar. Kata Rasulullah, apalagi di Jibril. Setiap ada orang lewat, ada orang menghambat. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini contoh umatmu. Di tengah masyarakat, di tengah kampung, setiap ada bantuan pemerintah sampai ke desa, setiap bantuan pemerintah datang ke desa, selalu ada orang yang tukang hambat-hambat. Ini sudah dibuktikan. Hati-hati kampung Mas Nauli. Ya, ada bantuan pemerintah, selalu ada orang yang tukang hambat-hambat. Bikin jalan, kena satu pokok sawitnya, nggak dikasihnya jalan, penghambat bangunan. Kalau bukan dia tukang borong, nggak usah jadi bangunan itu. Penghambat bangunan. Siapa menghambat bangunan itu? Bukan orang luar kampung Mas Nauli. Orang kampung kita sendiri yang menghambat bangunan itu. Contoh satu cerita. Ada orang mau nebang kayu pakai kampak lebar. Kampak, tahu kampak? Mereka 5 orang sudah berjalan. Datang bos kayu yang besar, yang ngomong, wahai kayu-kayu kecil, rakyatku semua, kata kayu besar. Tengok 5 orang itu bawa kampak, habis kita semua ditebangnya ini. Tolong kasih masukan kepada saya, supaya mereka jangan menebang kita. Satu kayu pun gak berani ngomong. Namun ada kayu kejepit ngomong. Siapa? Kayu? Tahu kayu kejepit? Kena angin bunyi, dia bunyi, kena angin. Kayu kejepit. Kayu kejepit ini Bapak Ibu, di tengah masyarakat, orang miskin yang pendapatnya nggak didengar, orang miskin yang ucapannya nggak didengar. Kayu kejepit namanya. Dia ngomong, wahai Tuan besar, kata kepada kayu tadi, yang 5 orang itu satu pun nggak ada kutakuti. Nah, ini kata kayu kejepit orang miskin tadi, itu gambarnya. Yang kayu besar tadi ngomong dia sama kayu besar, yang 5 orang bawa kampak itu satu pun gak ada kutakuti. Ya kenapa kata kayu besar itu? Yang saya takuti kayak kata kayu kejepit adalah tangkai kampak. Apa tangkai kampak? Kayu. Itu kan kawan kita. Kata kayu kejepit tadi, itu kawan kita. Ngapain pula dia ikut-ikutan menebang kita? Jadi yang kita kesimpulkan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya yang menghancurkan kampung itu bukan orang jauh, tangkai kampak. Siapa tangkai kampak itu? Tim sukses. Siapa? Tim. Hati-hati Pak, ini sing calon mau itu. Ngomong lo iki, hati-hati loh. Hati-hati dengan tim sukses. Berapa datamu? 50. Dikasih sama timnya. Catat. Sini duduk.
Amplop jalan apa enggak? Serangan pajar jalan apa enggak? Kami sana jalan di Aceh. Jalan. Hati-hati ya. Hati-hati. Siapa menerima, siapa yang memberikan, kedua-duanya neraka. Rumah noigi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Menyogok dan menerima sogokan, kedua-duanya masuk neraka. Kemana Ustaz, udah aku terima, rasa no gue. Balik nolah. Ya. Jadi ya kalau nggak gitu Ustaz nggak menang, ya nggak apa-apa, kalau sana nggak berdosa. Ya. Jadi inilah ketentuannya. Hati-hati dengan tips sukses. Disuruh bagikan, dibagikan, tapi nggak semua dibagikan. Itu tangkai kampak. Baru Bapak Ibu kita tinggalkan itu, jalan lagi Rasulullah ketemu dengan orang motong padi, begitu dipotong muncul lagi, potong muncul lagi, dipotong lagi, muncul lagi. Siapa mereka? Itulah orang yang bersedekah di jalan Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini pun Bapak Ibu saya kepingin kita buktikan sumbangan kita. Ini tadi saya minta sama guru sekolah sini. Ini anak yatim. Berdiri dulu, Pak. Berdiri dulu, Pak. Nah. Siapa nama? Yuda. Raja. Ucok namamu. Lain. Ya. Iya drama tadi nih kan. Mau jenengnya Ucok, ini bos lain. Enggak lain. Ya. Oh ini siapa namanya? Hah? Juli? Juni? Iya. Ini yang meninggal ayahnya Pak siapa? Masih hidup? Masih? Kalau minta telepon ya, senang saya kosong. Yuda. Ini Yuda Bapak Ibu. Yang meninggal ayahnya, mamanya masih hidup. Yuda, telepon. Kalau Pak Ustadz Muslim jadi ayahmu, mau apa enggak? Enggak tahu, enggak mau dia deh. Ucok sini, bukan ya? Oh Najat. Meninggal siapa? Mama. Mama meninggal. Papa masih urip. Ya. Oke. Hah? Dia meninggal, cek. Bisa meninggal Bapak. Iya. Yuli namanya. Sebentar. Dekat lagi, dari sini sih, Pak Ustadz. Siapa nama tadi? Juni. Saya meninggal siapa? Bapak. Mama masih urip, masih hidup. Kalau Pak Ustadz jadi ayahmu mau apa enggak? Enggak mau dia. Padahal Ustadz Muslim ganteng loh. Enggak dia mau. Ya, si Yuda ayahnya meninggal, ya. Kalau ini tanya dulu, Pak KUA kan ada sini, Pak KUA. Kalau dia jadi ayahmu mau nggak? Mau. Bilangnya mau. Iya. Ya kalau Pak KUA kita bantu dulu. Mana apa tadi? Mana? Karton. Biar ini kita tolong sama Bapak Ibu semua, kasih bantu sama anak yatim kita dulu. Sebagai amal sedekah kita, nggak apa-apa ya. Nah, kalau Juni ini, kalau Pak Kecil jadi ayahmu mau nggak? Ini tak panggil nih, yang di depan, tolong diisi. Ya, ini biasa jalan atau gimana? Datang kemari? Jalan aja. Jalan. Jalankan. Siapa jalankan ini, Ibu? Ya. Ya, ini untuk anak yatim kita Bapak Ibu ya. Ya, tolong bantuannya. Ya, kena menghadapi bulan suci Ramadan ini bisa dia
yang membantu kepada anak yatim kita ya. Minta tolong Bapak Ibu, kita sambil tausiah, kita sambil ya Isra Mi'raj juga, siapkan bantuan Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan sedikit amal kebaikan kita ini bisa nanti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah duduk. Duduk. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Nah, lanjut. Baik Bapak Ibu, kita bersedekah. Ada satu cerita Bapak Ibu. Orang yang bersedekah di jalan Allah. Seorang perempuan, seorang ibu, ini pelit luar biasa. Bagaimana pelitnya seorang ibu ini? Kayu bakarnya minta satu pun nggak dikasih. Kayu bakar, kita kan sendiri masak nasi pakai tungku, pakai api, pakai kayu bakar. Datang tetangga minta satu kayu bakarnya untuk hidupkan api di rumahnya, nggak dikasih. Saking pelitnya. Mereka bikin kue Bapak Ibu, bikin kue, kemudian bikin kuenya di luar rumah. Kemudian ada ayam Bapak Ibu, ada ayam mendekati mereka masak kue. Datang anaknya, lempar itu ayam dengan kayu bakar. Mamanya berada di kamar mandi. Setelah tahu mamanya kehilangan satu kayu bakar tadi, ditanyanya anaknya, mana satu kayu bakar ini? Apa kata anaknya? Ma, tadi kita masa-masa di sini, mama di kamar mandi, ada ayam dekat dengan saya lempar itu dengan kayu bakar ini, nggak kena ayam, datang anak-anak main-mainan masa-masa, diambilnya kayu itu. Masa-masa anak-anak, dia ambilnya kayu bakar yang ada apinya. Singkat cerita Bapak Ibu, meninggal seorang perempuan, masuk neraka gara-gara pelitnya. Masuk neraka gara-gara pelitnya. Sehingga tatkala duduk api neraka Bapak Ibu, datang kayu bakar tadi, mamanya nggak tahu dari mana kayu bakar ini datang. Nggak tahu dari mana kayu bakar datang. Sehingga begitu hidup api neraka, kemudian padam api neraka kena dikelilingi oleh kayu bakar tadi. Padam api neraka, padam. Singkat cerita Bapak Ibu, ini mamanya menjumpai anaknya, sedang mimpi anaknya. Apa kata mamanya? Nah, dari mana kayu bakar itu? Apa kata anaknya? Kenapa rupanya mak? Kayu bakar itu, tatkala saya masuk neraka gara-gara pelit saya, begitu saya masuk dalam neraka, hidup api neraka, tiba-tiba datang kayu bakar ini. Dari mana kayu bakar ini? Kekuatan kayu bakar ini adalah mampu memadamkan api neraka. Aku nggak tahu dari mana kayu bakar ini. Apa kata anaknya? Wahai ma, kayu bakar ini, tatkala kemarin kita bikin kue di luar rumah, di halaman rumah, dekat ayam, saya lemparlah dengan kayu bakar itu, dan kayu bakar itu diambil oleh anak-anak, dan anak-anak itu masak-masak mereka. Itulah sedekah untuk umat. Padahal mamanya nggak tahu anaknya bersedekah. Makanya kita diperintahkan, tasaddaqu bi anfusikum wa ammautikum fa illam yastati fa bi ayatillah fa illam yastati fa bi doa ila maghfirah. Bersedekah untuk dirimu karena kita masih hidup, dianjurkan kita bersedekah. Kemudian bersedekah orang yang sudah mati di antara kamu. Ada orang tua kita meninggal, ayah kita, mama kita, saudara kita meninggal. Kalau kita bersedekah Bapak Ibu, niatkan untuk orang yang sudah meninggal di antara kita, sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal itu. Bapak sholat Jumat, jam tamu amal jalan, kita kasih 2.000 masuk, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sampai pahalanya kepada orang tua kita. Itu bisa padam api neraka. Jangan nggak ada niat. Berniat, sengaja aku bersedekah diriku dan keluargaku serta kedua orang tuaku karena Allah Ta'ala masukkan, itu bisa memadamkan api neraka kepada orang tua kita. Ini luar biasa ya, kekuatan
kekuatan saudara. Maka cintailah saudara itu. Kita tinggalkan perjalanan Rasulullah, biasa masih banyak. Ini sudah habis setengah 1 Bapak Ibu. Berangkat Rasulullah Mi'raj. Pertama ketemu dengan ayam jantan warna putih di langit. Dikisahkan di kitab Duratul Nasihin. Warna putih ayam di sana. Ternyata ayam putih di atas itu komando ayam jantan yang ada di dunia. Tak kala ayam di atas sana mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seluruh ayam jantan di dunia kukuruyuk semuanya. Di sana komandonya. Kenapa Rasulullah dipertemukan dengan ayam itu? Ternyata ada hikmahnya untuk kita Bapak Ibu semua. Ayam, saya tanya ibu-ibu, mana lebih bagus ayam daripada orang? Hah? Mana bagus ayam daripada orang? Orang. Walaupun lebih bagus orang, tapi satu saat, satu ketika mungkin lebih bagus ayam daripada orang. Coba kita perhatikan, ayam kalau sudah sore masuk kandang apa enggak? Kandang. Bapak-bapak suka mancing, kalau sore udah pulang apa belum? Belum. Mana bagus itu? Ayam aja sudah pulang. Ayam kalau sudah sore dipanggilnya anaknya masuk kandang. Kita akan apa ibu sudah di rumah, ayah sudah di rumah, anak masih berkeliaran di luar. Mana bagus? Ayam. Ayam kalau sudah kumandang azan maghrib, induknya ngomong, wahai anak-anakku semua, kata ayam induknya itu, kalian menang, ojo ribut. Itu orang azan, hargai, hormati orang azan, hargai, hormati orang sholat maghrib. Perhatikan di ayam kalau sudah masuk kandang, satu pun nggak berani yang ngomong, tenang mereka semua. Tapi kadang kita Bapak Ibu, azan berkumandang, TV masih hidup, mana bagus itu? Ayam, ini pelajar buat kita. Ya, ayam dapat satu makanan, anaknya dipanggil apa enggak? Datang anaknya itu, kan gitu. Bapak-bapak duduk di warung, ngopi, makan goreng pisang, datang anaknya, diusir apa orang? Ayam saja panggilnya anaknya. Kenapa anak kita datang ke warung kita usir? Maka di bapak kalau di warung, panggil anak-anakmu semua, bawa ke warung itu. Ayam aja gitu, ya. Mana duluan bangun ayam daripada orang? Ya itu. Kenapa dulu ayam membangunkan kita sholat subuh? Subuh. Tapi gitu aja nih. Kata ayam, subuh. Ayam ngomong, subuh Pak Kecil. Pak Kecil pun mengkeluh. Ngamuk ayam, dipukul-pukulnya badannya. Coba kepek kan gitu. Subuh, ngamuk dia lagi. Membangunkan kita untuk sholat subuh. Saya tanya ibu-ibu, mana duluan bangun ibu-ibu daripada suaminya? Ibu. Mau ibu-ibu cepat bangun suaminya? Mau. Jangan marah bapak, ini obat. Supaya cepat bangun. Ya. Bagaimana caranya ibu supaya suami kita cepat bangun? Kalau ibu sudah bangun, suaminya belum bangun, dekatkan bibirmu di telinganya, ajarkan kepadanya, la ilaha illallah. Kalau mencelat beloklah. Kan gitu ya. Ini pelajar buat kita, ya. Saya tanya ibu, suka marah nggak suaminya? Suka. Isi lo, suka marah apa enggak? Enggak. Kalau enggak tak kayak obat. Saya tanya ibu, suaminya sering pulang malam apa enggak? Sering. Kalau sering tak kayak obat. Orang, syukur alhamdulillah. Kalau enggak, kita lewat aja, ya. Singkat cerita Bapak Ibu, kita ketemu dengan ayam tadi pelajaran buat kita. Ayam coba
pahanya, ditutup dengan rambutnya. Itu ayam. Kita kadang mohon maaf, nggak berharga paha kita, ibu. Aku di sini nggak tahu. Saya dari Paris, desa Napagalusan. Anak gadis pakai celana pendek gini, nampak pahanya. Pak Ustadz, ya mati aku kata ibu. Ya coba, nggak ditengok barang bagus, ditengok itulah macamnya, ya. Jadi ayam saja nggak berani nampak pahanya. Kenapa kita berani? Berarti kan luar biasa kita ini. Lebih bagus ayam daripada orang. Lanjut ibu. Nah, sebentar lagi ya. Kita singkat cerita. Nabi Muhammad naik lagi, menengok surga. Ternyata di dalam surga itu banyak umat Muhammad juga di situ digambarkan. Di dalam surga senang hati Rasulullah karena digambarkan banyak umatnya masuk dalam surga. Di dalam neraka ternyata juga ada umatnya. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi lebih banyak perempuan. Kenapa banyak perempuan dalam neraka? Karena 3 sebab. Ada 3 kesalahan perempuan supaya perempuan banyak masuk neraka. Pertama, gara-gara cangkem. Ngerti cangkem? Mulut banyak ngomong. Ibu pasti banyak ngomong. Kami laki-laki dari Nabi Adam, cara nyebut Adam, mulut ketutup Adam. Perempuan dari Siti, dia mulut ibu. Mangap, Hawa. Itu buktinya. Kami laki-laki tanya 1, jawabannya 1. Kondi mas, pekan, siap, selesai. Kondi kang, rewang, selesai. Kan gitu. Ibu-ibu tanya 1, jawabannya mungkin 10. Kondi yuk pekan, mau pekan becek dan becek 1 pun nggak ada yang murah, mahal semua. Cabai mahal, berambang mahal. Kalau tanya berapa? 1. Kan gitu. Banyak ngomong. Kondi yuk rewang, mau rewang lu, pelit banget sebelum ngomong. Iya, aku balik rike bototan, pelit-pelit. Jangan, ini perempuan. Banyak ngomong. Ada nggak grup wirid di sini? Hati-hati grup wirid, ya. Sing bawa surah Yasin, kadang ngomong sungkau konco-konco niku. Wis suaranya cempleng, suaranya rusak. Gowo Yasin, kapan selesai nih? Ngomong juga ibu-ibu. Sungguh yang ngomong pun dihidangkan mikuah. Ngomong ibu, deloklah sungguh yang ngomong pelit banget. Lo kuahi ke kuah iki. Siti banget kuahi. Rupanya pun telu. Jijik aku delok iku najis aku. Ini perempuan banyak ngomong. Hati-hati ibu. Ya. Gigi undangan ibu. Ini lorong berapa ini? Dusun berapa? Dusun 5 ibu. Lewat undangan di sini. Sang manten lanang ganteng, sang wedo ayu. Ngomong. Ih, serasi itu deh, ganteng lanang, sang wedo pun ayu. Deloklah kayak undangan dusun Piro. Dusun Papat. Sang lanang ganteng, sang wedo elek. Ngomong ibu-ibu itu. Nah, itu udah kayak seganteng, selanang ganteng, sewedo elek. Gua mending usung wedo iku ya, wis ireng, pendek. Selanang ganteng doang lah kayak, paling picek dia mata nih, kurang ketok deh nara ketok. Ini kita kalau ngomong gitu, maka ibu jangan cuma banyak ngomong, ya. Undangan ke dusun 1. Sanding manten, selanang elek, sewedo elek. Wah, ngomong meneh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah.
Podo pendek mus pendek, ireng, irungi mendelep. Maka anak itu ya anak ya. Apa kelurusan anak orang? Tapi begitulah perempuan banyak ngomong. Maka hati-hati dulu, jangan banyak ngomong. Ini pun paling ibu udah banyak ngomong nih. Nah ngapa ceramah lama kali? Cepat siap balik turu. Ada gitu? Gimana nih Pak Imam nih? Kita lewat waktunya sekali lagi Pak Imam. Sekali lagi ya, nggak apa-apa ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, menyebabkan perempuan banyak masuk neraka gara-gara suka menyakiti perasaan suaminya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi menjelang Ramadan, amal ibadah kita nggak diterima. Doa Jibril, jangan kau terima amal ibadah umat Muhammad di bulan puasa. Apapun ibadahnya, tarawehnya, puasanya, tadarus Al-Qur'annya, jaburannya, jangan terima kata malaikat. Siapa mereka? Seorang istri enggak minta maaf kepada suaminya. Maka pulang ibu minta maaf terus. Berbojone. Ya? Sia-sia dia ibadah kita. Ibu berapa kali salaman sama suaminya? Setahun sekali. Kali. Setahun sekali. Kapan itu? Ya iya. Itu pun kalau dibelikan baju baru, kalau enggak habis, enggak salaman, ya. Sering salaman ibu, sering salaman minta maaf, jujur ngomong karo bojone, Mas, yo, aku jolo maaf yo, iyo sama-sama. Aku sering meninggalkan abang, ya sama-sama. Aku sering raun-raun bang, sama-sama. Kan gitu ya. Aku banyak salah bang, sama-sama. Bang, iya aku pernah selingkuh bang, sama-sama. Jadi terus terang Bapak Ibu, ya terus terang minta maaf sama suami. Apalagi menjelang Ramadan ini, usahakan dosa kita berguguran kepada suami. Mudahnya ibu ya, nanti saya sampaikan. Ini masih apa dulu kita? Suka menyakiti perasaan suami. Baik, dalam neraka ternyata nampak Rasulullah kali Isra Mi'raj itu ada seorang perempuan digantung rambutnya, kemudian celupkan kepada minyak goreng yang mendidih. Celupkan angkat. Apa kesalahan istri ini? Kata Rasulullah, kata Jibril, ini seorang istri keluar rumah enggak pakai jilbab. Hati-hati, kalau kita ibu-ibu keluar rumah nggak pakai jilbab, ini siksaannya. Saya tanya ibu-ibu, sayang nggak ibu-ibu sama suaminya? Aika, kahat bu. Sayang nggak ibu sama suaminya? Kalau sayang keluar rumah pakai karena kata Rasulullah, seorang istri keluar rumah nggak pakai jilbab, tercipta satu neraka kepada suaminya. Berapa rambut istrinya itu? Keluar istri dari rumah nggak pakai jilbab, maka setiap satu helai rambut tercipta satu neraka untuk suaminya. Jaga ibu-ibu agar jangan suami ibu masuk neraka. Keluar rumah pakai jilbab dan tutup kepala. Rasulullah pun lagi dalam neraka seorang perempuan, kaki ke atas, kepala ke bawah, celupkan kepada air nanah bercampur darah yang mendidih. Menangis Rasulullah, apalagi ini Jibril, contoh umatmu, seorang istri keluar rumah tidak minta izin pada suaminya. Tadi ibu kemari ada nggak minta izin sama suaminya? Kalau keluar rumah minta izin. Ada seorang perempuan lagi Bapak Ibu dalam neraka, nampak Rasulullah, seorang perempuan digunting badannya dengan gunting api neraka. Guntingnya dari api neraka langsung. Dipotong-potongnya badannya. Apa kesalahannya ini? Seorang istri berhias bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Ibu make upan, pakai lipstik, supaya dilihat orang, bukan untuk suaminya, berdosa. Kalau capek-capek belikan lipstik ibu, bedak ibu, ternyata niatnya untuk orang lain, berdosa.
ibu-ibu, mohon maaf, banyak kesalahan kita. Ya, mau undangan ibu-ibu, ini dikerok dulu alisnya, dikerok. Setelah dikerok, gawe meneh. Sekene petak, sekene lincip ini. Ternyata salah, dilap meneh. Gawe meneh. Bapak wis nunggu tit. Cepat. Urus siap, sekali meneh, ukir meneh. Pigi undangan. Entek daging tinggal endok. Rasakno kue. Gara-gara itu, siapa pernah merok alisnya, itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Keman terus kadung, rasakno kue itu haram itu. Jangan dikerok-kerok dari dicukur habis, ya. Ini kadang mohon maaf Bapak, kita mau undangan. Istri kita kadang setengah jam baru siap. Kayak Ustaz pengalaman nih kayaknya. Orang lo, wong kayak bocor kono, pura-pura orang kurungono ya. Ini kadang kita ibu, lama kita berhias, tapi bukan untuk suami, untuk orang lain. Pakai jilbab ireng, berkaca, salah, buka meneh, ganti warna abang, paskan, enggak juga pas, ganti meneh. Pakai warna putih, cocokkan, enggak juga pas, ganti meneh. Bukan salah jilbab, raimu wis rusak raimu. Disalahkan jilbab, ya. Makanya hati-hatilah kita ibu ya. Kalau bisa berhias untuk suami, istri yang salehah, ijan nazarat tasayyarat. Apabila dilihat oleh suaminya, senang hati suaminya. Itu istri salehah. Suami pulang kerja, ibu-ibu sudah dandan di rumah, senang hati suaminya. Ini pulang kerja kita Bapak, ibu-ibu, komengan, tahu komengan? Sudah bau jengkol, nggak pernah gosok gigi, pakai baju daster seminggu nggak dicuci, ditutup karo peniti, datang suaminya dirangkul, datang peniti dicucu, tolong. Makanya ibu berhiaslah untuk suami supaya kita dapat pahala. Ini kadang mohon maaf, mau undangan kandas dandan ibu, kandas. Mau pergi ke pekan kandas, bau harum luar biasa. Giliran di rumah bau minyak busuk, bau balsem di rumah. Iya, ganti ibu. Lebih baik undangan bau balsem, di rumah bau harum. Coba, ya. Jadi artinya seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Udah juga dulu pernah saya sampaikan. Tadi saya sampaikan, kita ulangi lagi. Sebenarnya ibu-ibu di rumah banyak amal ibadah. Hanya ketaatan kepada suami. Apa salah satunya kata Rasulullah? Seorang istri sekali senyum sama suaminya, pahalanya sama seperti naik haji ke Mekah. Luar biasa ini. Sekali senyum ibu pada suaminya, pahalanya sama seperti naik haji ke. Luar biasa ini. Mudahnya, nggak mahal. Suaminya duduk, kita lewat. Ngomong Pak lewat. Pak lewat. Yang penting dapat pahala loh. Ya, dapat pahala. Karena kita Bapak, haji kita salat Jumat. Ibu-ibu nggak wajib salat Jumat, maka digantikan ketaatan kepada suaminya, senyum pada suaminya sekali, sama seperti naik haji ke Mekah. Kalau ibu-ibu mau pahala orang seperti Jumat, urus pakaian suaminya supaya bagus salat Jumat. Siapkan bajunya, siapkan pecinya, siapkan sarungnya, siapkan sandalnya di luar. Ini kadang kita Bapak mau salat Jumat, nyari sandal dulu. Satu di depan rumah, satu di belakang rumah. Nyari sandal.
Mana sandalku mah? Ya cari kau sendiri situ. Sandalmu pun gak bisa kau urus. Bisa ngomong kita gitu ibu. Siapkan pakaian sholat Jumat suami kita supaya pahala suami kita Jumat ada pada istri. Ada satu kejadian ini ibu. Suaminya pulang perusahaan, kerja perusahaan. Sholat Jumat udah mepet. Mandi suaminya, pakai baju, pakai celana ponggol. Kemudian tarik satu kain, taruh di bahunya, naik gas terus pergi ke masjid. Begitu masuk ke masjid, mau dipakai sarungnya tadi, ternyata ditariknya adalah rok istrinya. Coba, yang salah siapa ini? Bojone, istrinya, siapkan pakaiannya. Maka hati-hati supaya kita dapat pahala. Pahala ibu lagi, suaminya pulang kerja ditegur. Udah pulang mas, udah pulang bang. Apa pahalanya? Sama seperti menghatamkan Al-Quran 30 juz. Luar biasa ini bu. Tapi ngomongnya lemah, lembut. Sekali mas, udah pulang bang. Itu dia. Ini enggak gigit-gigi. Udah pulang, udah. Kau ingat juga pulang ya. Jangan gitu. Lemah lembut. Ingat ibu ya, pahala besar. Seterusnya pahala besar lagi. Begitu pulang kerja, sudah kau tegur, ambil tangannya, cium tangannya. Ada orang muslimah di situ. Ada cium tangan suaminya. Dah, kalau orang ibu udah percaya aku itu. Enggak ada itu, ya. Dicium pahalanya apa? Sama seperti mencium Hajar Aswad di Mekah. Betapa banyak orang umrah, orang haji hanya ingin mencium Hajar Aswad, susah payah mencium Hajar Aswad. Ternyata ibu-ibu ada di rumah Hajar Aswad, itulah tangan suamimu, cium pulang kerja. Gimana Ustaz mau berondolan? Bang mau berondolan dia situ, cium. Ya, itu pahala. Ya, kau pupuk, bang mau pupuk, cium. Yang penting kita dapat pahala. Suamimu makan, dia lupa mengambil air minumnya. Datang ibu ambil air minum, bang, air minum bang. Datang suami minum, sampai ke teguhnya, sampai di lehernya satu teguk, habis dosa ibu semua, sama seperti air putih itu. Kan luar biasa. Makanya bapak nanti kalau mau makan, jangan ambil air minummu. Biar diantarkan istrimu, supaya dapat pahala. Masih banyak ibu-ibu pahala. Kalau ibu-ibu masak nasi, masak sayuran, rebus air, keluar keringat, jangan dilap keringatnya. Biar masuk ke sayuran. Dikacau terus. Hidangkan sama suamimu, dimakan oleh suamimu, maka tunduklah suamimu kepadamu. Gak percaya coba nanti. Ya, nurut. Udah kita makan berapa keringatnya, ya. Apa pahalanya ibu? Tak kala meninggal nanti kita ibu. Inilah nanti datang dia menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Datanglah keringat kita itu, dia menjawab pertanyaan malaikat munkar dan. Gimana Pak Imam? Udah jual belum? Udah ya? Baik. Udah jualin Bapak Ibu, sebenarnya masih ada ya. Jadi artinya peringatan Isra Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Jangan kita tinggalkan, karena perbedaan kita antara Islam dan tidak Islam adalah ibadah sholat. Maka sholatlah kita. Jadi dalam bermasyarakat ini Bapak Ibu sama seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada imamnya, ada makmumnya. Di masyarakat ada pemimpinnya, ada rakyatnya. Salah imam tegur dengan baik, subhanallah. Kan begitu? Salah pemimpin kita tegur dengan baik. Inilah aturan bermasyarakat sama seperti sholat berjamaah. Salah imam tegur dengan baik. Kalau salah terus-terusan ditegur pun dia tidak mau berubah imamnya, tarik bajunya, silahkan minggir jadi imam, ganti yang lain supaya sah sholat jamaahnya. Artinya ini ilmu kepada kita.
Jangan salah sedikit Pak Imam langsung turun-turun, jangan. Ada sebenarnya jalan bagaimana baiknya. Salah imam, subhanallah, cukup satu orang nggak masalah. Jangan semua ngomong salah imam, subhanallah, kata jamaah. Satu itu cukup, karena salah. Makanya hati-hati ya. Makanya kalau bisa seorang imam tengok dulu sebelum dia takbir, tengok ke belakang jamaahnya. Adakah orang tua atau tidak? Kalau ada orang tua di situ, maka surah pendek saja dibuat. Jangan surah-surah panjang. Ini mentang-mentang hafid Quran 30 juz, sholat maghrib rakaat pertama, surah Yasin dibaca. Kapan selesainya? Yasin wal Quranil Hakim. Makmum karena terlama membaca pengumuman kas masjid. Uang masuk tanggal sekian 30.000, pengeluaran sekian. Selesai dibaca pengumuman masjid, imam masih baca surah Yasin. Enggak selesai-selesai. Datang makmum dibaca yang lain. Kalender caleg partai apa? Partai Nasdem urut 1 timbul siapa namanya tadi? Hah? Timbul gajah. Di apa itu? Di kalender itu dia sedang sholat maghrib karena imam tadi baca surah Yasin, dibacanya caleg timbul gajah nomor urut 1 dapil berapa? Ya enggak kenal kalian? Kenal kan? Dipilih apa orang? Janji ya. Siapa ingkar janji berdosa dituntut di akhirat. Kita berjanji tadi, ya. Orang mana Pak Timur ini? Orang sini. Wah, syukur alhamdulillah. Perjuangkan orang sini pasti mengingat kita orang sini. Kalau orang jauh, yang jauh diingatnya bukan orang kita. Kampanye apa orang ini? Jadi kalau sudah berjanji, jangan lagi kita ingkar jangan lagi ingkar janji. Setelah baca kalender tadi, imam kan juga selesai. Baca surah Yasin kan panjang. Apa dibaca makmum itu? Sarung. Iki cap mangga. Kae gajah duduk. Kae wadimor. Sehingga khusyuknya daripada makmum itu tidak ada. Maka seorang imam melihat ke belakang, tengok makmumnya, maka surah pendek dibaca. Apa surah? Surah pendek. Gugup jadi imam, Bapak Ibu, gugup jadi imam. Karena dibaca inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Karena gugupnya berhenti, baca subhanallah. Sebenarnya makmum itu ngomong inna syani'aka huwal, disambung supaya sah bacaannya. Ini enggak subhanallah, ajari. Makin lama makin gugup imamnya. Tinggal inna dibaca. Inna, stop. Inna. Datang makmum disambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tiketnya itu dibaca. Jadi akhirnya ya seperti itu Bapak Ibu, tata cara bermasyarakat sama seperti sholat berjamaah. Kalau salah imamnya ngomong dengan pelan-pelan subhanallah. Kalau salah pemimpin ajari dengan baik supaya baguslah masyarakat kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu, berhubung mungkin waktu zuhur sudah masuk, ya tausiah kita ini saja kita padakan. Ya mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat kita semua, terutama kepada kampung kita Mas Mauli ini. Semoga menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, desa yang aman, desa yang tenteram, desa yang dapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Pak Masjid, kita bisa doa Pak Kawan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجدتنا لمعلمنا ولمرشدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرنا يا الله فإنك غير الناصرين. Ya Allah, Engkau sama penolong, tolong kami ya Allah. Tolong masyarakat kami ya Rahman, tolong bukakan hati kami untuk taat kepadamu, dan tutupkan hati kami ya Allah untuk berbuat maksiat kepadamu. Tolong kampung kami ya Allah, tolong jaga kampung kami ya Rahman. Selamatkan kampung kami dari segala penyakit. Selamatkan kampung kami Allah dari segala mara bahaya. Waghfir lana ya Ghaffar fa innaka ghairul ghafirin. Ya Allah, Engkau sama pengampun, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa masyarakat kami ya Rahman. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Rabbal Alamin. Apabila orang tua kami ya Allah masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Rahman. Hindarkan orang tua kami ya Allah dari segala mara bahaya. Hindarkan orang tua kami ya Allah dari segala penyakit. Apabila orang tua kami ya Allah telah tiada, ampunkan dosanya ya Allah, ampunkan dosanya ya Rahman, ampunkan dosanya ya Rahim. Selamatkan dari segala siksa-Mu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rahman. Tempatkan mereka ya Allah tempat yang sebaik-baiknya. Warzuqna ya Razzaq fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, Engkau sama pemberi rezeki. Berikan rezeki-Mu kepada kami ya Allah. Berikan rezeki-Mu kepada masyarakat kami ya Rahman. Apabila rezeki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Apabila rezeki kami masih di bumi, tumbuhkan ya Rahman. Apabila rezeki kami masih jauh, dekatkan ya Allah. Apabila rezeki kami masih sulit, permudah ya Allah. Apabila rezeki kami sedikit, perbanyak ya Allah. Apabila rezeki kami kurang, cukupkan ya Rahman. Apabila rezeki kami haram, halalkan ya mujib as-sa'ilin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل الله على سيدنا محمد صلى الله
وسلم صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikianlah Bapak Ibu tausiah kita. Saya tutup tadi penyampaian saya. Karena yang kurang sopan atau menyinggung perasaan kita semua, mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Sebelum saya tutup, siapa tadi ini Pak? Nanti orang ini bagi aja ya. Maksudnya apa yang tadi? Ini dikira aja ya. Dikira nanti kasih sama orang itu juga. Oh, 3. Oh, baru itu. Oh, bisa tarik ya.